Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Ada video berikut ini teman-teman bisa lihat dan kemudian kita bisa belajar bersama-sama untuk bisa melakukan hak jawab pembelaan terhadap iman Kristen kita. Kita simak videonya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada tulisan seperti ini, seolah-olah ini adalah pembenaran bahwa benar Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Sebelum saya menjawab video ini, maka saya ingin menganjurkan kepada si pembuat video ini, ya kepada si Diabolos ini bisa bertobat, ya. Lebih baik Anda membuat kajian-kajian Islam yang ilmiah dan yang akademik, ya. Anda bisa masuk pondok pesantren, bisa belajar baca kitab kuning di situ, baca tulisan Arab dengan baik dan benar, dan kemudian guru Anda, sanad keilmuan Anda harus jelas. Kemudian sanad guru Anda juga harus jelas, ya. Jadi Anda sudah murtad dari kekristenan dan kemudian Anda pindah ke agama yang lain, tapi Anda mengajar kekristenan bagi agama yang baru Anda. Apakah itu tidak memalukan? Nah, itu jadi sebuah pertanyaan. Jadi kemudian ini menjadi sebuah pola pikir baru bagi teman-teman yang di luar sana, yang dimana si pembuat video ini beragama, untuk pikirkan lagi tentang dia, karena dia sama sekali tidak melakukan kajian-kajian Islam dengan baik dan benar. Mari kita menjawab apa yang disampaikan oleh si Donditan ini. Apa yang disampaikan si Donditan ini itu terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45 ini adalah ayat yang otentik dari Alkitab, khususnya Injil Markus, dan tidak dipersoalkan sama sekali oleh para sarjana teologi secara umum. Nah, jadi saya mau kasih tahu buat umat Kristen yang kemudian melihat video Donditan ini, kita punya 6 sifat kanonik Alkitab. Sehingga apa yang disampaikan oleh Donditan itu sangat sama sekali tidak mempengaruhi iman Kristen kita. Saya sampaikan secara singkat bagi kita. Yang pertama, sifat otoritas Alkitab itu adalah sifat otoritas sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang dapat kita ketahui saat ini. Otoritas Alkitab menuntut setiap orang Kristen, orang percaya, tunduk dan taat pada setiap kebenaran yang tertulis di dalamnya. Ingat baik, menolak Alkitab sama saja dengan menolak Allah yang telah berfirman di dalamnya. 2 Timotius 3 ayat 16, pasagrafe teopnitos kai ovelimos prodidas kalian pros epernotos inten iodio kayo suni. Alkitab memiliki sifat infallibility, yang berarti apa yang sudah disampaikan di dalam kitab suci secara keseluruhan dapat dipercaya sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi di dalam Markus 10:45 itu otentik sekali dan tidak dapat dibantah. Infallibility. Yang ketiga, yaitu ineransi Alkitab, menunjukkan bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan dalam setiap tulisannya, sebab Allah yang berfirman, 2 Timotius 3 ayat 16, Allah yang menginspirasi. Karena Allah adalah sang kebenaran, maka tidak mungkin apa yang difirmankannya salah. Yang keempat, necessity, bahwa Alkitab menjadi kebutuhan kita untuk mengenal Allah, mengerti kehendaknya, dan sebagai sumber firman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. Alkitab menjadi suatu keharusan atau kebutuhan bagi setiap orang. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tanpa Alkitab tidak mungkin orang dapat mengenal Injil. Yang kelima, sufficiency. Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab sudah memuat seluruh firman Allah yang diperlukan untuk membawa manusia kepada keselamatan. Dengan kata lain, kita tidak butuh pernyataan firman Allah di luar dari apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi pernyataanmu tidak berlaku bagi kekristenan. Tanggapanmu tidak berlaku bagi kekristenan. Pandanganmu tidak berlaku bagi kekristenan. Silakan saja mengoceh sampah di pungutlah remah-remah sampah Kristen digital, kemudian Anda pakai untuk melawan, tapi tidak mungkin ayat-ayat yang Anda pakai untuk melawan kebenaran akan berbalik melawan Anda. Nah, mari kita menjawab apa yang disampaikan oleh si
sibolis ini, ya. Ayat ini menjadi salah satu pernyataan yang sangat penting di dalam Injil Markus, yaitu apa yang disampaikan oleh sibolis, dan saya baca, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di ayat ini memuat salah satu pernyataan yang paling penting dalam Injil Markus. Karena apa? Menekankan misi Yesus Kristus sebagai pelayan dan penebusan yang datang bukan hanya untuk dilayani, tapi untuk menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, kita melihat beberapa poin bagaimana otentisitas dan relevansi ayat ini. Yang pertama, kita melihat bahwa konteks dalam Injil Markus khususnya 10:45 ini adalah bagian integral dari narasi Injil Markus yang secara keseluruhan menekankan pernyataan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau orang ini, sibolis ini, dia belajar tentang Injil sinopsis, bagaimana para penulis Injil itu mempunyai perspektif yang berbeda. Bagaimana mereka menulis Injil dengan cara yang berbeda-beda, but one spirit, the Holy Spirit inspiring them. Nah, kita melihat bahwa secara keseluruhan menekankan pelayanan pengorbanan Yesus. Dari ayat ini sejalan dengan tema utama dari Injil Markus yang menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang menderita, Mesias yang melayani, yang puncaknya adalah kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu ayat ini dianggap penting di dalam menyampaikan maksud Markus tentang identitas dan misi Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak dipersoalkan secara luas. Berbeda dengan beberapa bagian perjanjian baru, itu seringkali juga ada yang diperdebatkan. Tetapi kalau dalam konteks teologi, kalau sekolah teologi misalnya sekolah sampai kepada S3, maka kita akan menempuh perkuliahan mata kuliah yang disebut Colloquium Biblicum. Nah, di situ kita akan melakukan interpretasi, akan melakukan tafsir kepada ayat-ayat tersebut. Beberapa waktu lalu di kelas teologi yang saya ikuti dalam studi S3, maka kita belajar tentang Colloquium Biblicum. Kita melihat bagaimana teologi feminim, ya, kita berbicara tentang Allah dan kekerasan dan lain sebagainya. Di dalam kelas-kelas itu orang boleh punya pendapat dan lain sebagainya tentang hal itu, dan itu biasa dalam sekolah Biblika Kristen. Nah, kita lihat di sini kemudian tafsir teologis. Teolog dan ahli perjanjian baru menafsirkan ayat ini sebagai inti dari teologi penebusan. Kata tebusan dalam konteks ini dipahami sebagai pembayaran atau pembebasan orang dari perbudakan dosa, dan ini sangat penting dalam teologi Kristen yang mengenal kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi kesimpulan, Markus 10:45 diterima secara luas sebagai ayat otentik, bukan ayat yang tidak otentik yang disampaikan oleh sibolis, dan tidak secara signifikan diperdebatkan oleh para sarjana teologi dari segi keasliannya. Meskipun ada perdebatan-perdebatan kecil, itu hal yang biasa, cara spesifik mengenai konsep tebusan. Nah, kemudian yang berikut, dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Kristen sendiri, yang ahli-ahli teologi, yang ditulis di dalam sebuah buku berjudul The Five Gospel, yang ditulis oleh kira-kira 74 ahli-ahli teologi. Kalimat ini ternyata tidak berasal dari Yesus. Ya, ini disebut sebagai ciptaan penulis Markus. Nah, berarti di dalam kitab ini, khususnya di Perjanjian Baru, ini terdapat perubahan-perubahan. Ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat yang tidak otentik. Yang disampaikan oleh dia bahwa ada penulis buku The Five Gospel. Nah, saya mau kasih tahu bahwa penulis buku Five Gospel itu adalah kelompok Jesus Seminar, dan itu biasa, kita tidak bisa membandingkan Alkitab dengan buku karangan yang ditulis oleh kelompok Yesus Seminar. Nah, kelompok Yesus Seminar bukan terdiri dari 70 saja, tetapi ada sampai 100. Mereka terdiri dari para ahli teologi, sejarah, arkeolog, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Tetapi secara umum, ada juga sejarawan dan teologi Kristen yang menolak pendapat mereka karena mengandung higher Bible criticism, dan banyak orang melakukan kritik terhadap Alkitab, tafsir terhadap Alkitab, penafsiran baik yang liberal, radikal, dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Bagaimana mungkin Anda membandingkan buku tafsir dan Alkitab itu sendiri? Itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Alkitab itu adalah finalitas dari otoritas firman Allah, dan ada 6 prinsip kanonik Alkitab yang umat Kristen percaya, bukan dengan buku yang dihasilkan Five Gospel oleh
kelompok Yesus Seminar. Nah, ini supaya dia mengerti dan dia paham ya. Jadi kelompok Yesus Seminar terdiri dari 50 hingga 100 ahli kitab, teolog, sejarawan. Pada puncaknya mereka adalah sekelompok sarjana yang mengkhususkan diri dalam studi historis tentang Yesus Kristus. Kapan-kapan saya akan menyampaikan materi historitas Tuhan Yesus, atau teman-teman bisa mengunjungi apa yang disampaikan oleh Dr. Deki, Pak Esra dan lain-lain tentang Yesus historis di situ ya. Jadi ini yang disampaikan. Jadi dia membandingkan dua hal yang berbeda. Satu buku yang ditulis oleh para scholar dan kemudian kitab suci, itu nggak equal, men. Nah, jadi untuk Anda ini pesan yang paling sederhana sekali mengisi waktu luang saya untuk menyampaikan. Jadi mari teman-teman kita belajar bersama-sama untuk melihat tetap tunduk kepada otoritas Alkitab sebagai finalitas yang tertinggi, otoritas tertinggi hidup iman Kristen. Yang